Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan online rahasia mendatangkan 100 lebih calon pembeli. Insya Allah 10 hari ke depan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mendatangkan calon pembeli ke akun medsos kita. Ya. Oke, langsung saja tanpa banyak membuang waktu kita masuk pada materi hari pertama. Materi yang pertama. Untuk hari pertama ini materinya adalah menentukan buyer persona. Menentukan buyer persona adalah langkah yang harus kita lakukan dan sangat penting gitu. Namun gitu, di tahap ini banyak sekali orang yang melewatkannya. Banyak sekali orang yang melupakannya, tidak melakukannya gitu. Pada umumnya mereka pengennya langsung jualan dan pengennya gitu langsung laris manis gitu. Padahal ini adalah langkah atau strategi yang harus kita lakukan itu. Bagaimana caranya? Oke, lanjut ke slide berikutnya. Apa itu buyer persona gitu? Buyer persona adalah profil fiktif yang menggambarkan target konsumen ideal dari suatu bisnis. Jadi mudahnya buyer persona adalah orang yang fiktif yang kita asumsikan sendiri bahwasanya ia adalah sosok yang ideal yang mempunyai potensi untuk membeli produk kita. Biasanya pada tahap ini gitu kebanyakan adalah selalu mengatakan, ya jualan saya untuk semua orang, ya jasa saya untuk semua orang. Padahal tidak bisa seperti itu ketika kita berjualan secara online, apalagi berjualan secara digital marketing secara online ini tidak bisa semacam itu. Kita harus menentukan buyer persona dari usaha atau jasa kita itu seperti apa. Oke, lanjut ya. Contoh misalnya ini jualan jilbab. Contoh jualan jilbab. Jilbab kan ada macam-macam gitu. Ada jilbab yang untuk orang tua, ada yang untuk anak SD, ada yang untuk remaja dan seterusnya gitu. Tentu saja itu kita tidak bisa dikebiah-uyah gitu. Meskipun produk kita ya ada yang jualan yang untuk remaja, ada yang untuk, tapi ketika kita berbicara tentang digital marketing kita harus menentukan buyer persona dari jualan kita. Contoh misalnya jualan jilbab. Buyer persona adalah namanya Aziza. Tokoh fiktif, profil fiktif yang kita asumsikan sendiri gitu. Usianya 35 tahun, pekerjaannya dia sebagai ibu rumah tangga. Lokasi atau domisilinya di pinggiran kota atau perkotaan. Statusnya dia sudah menikah dengan 2 atau 3 anak. Kebutuhannya terkait jilbab, ya mencari jilbab yang mudah dipakai, tidak mudah kusut, praktis untuk aktivitas rumah tangga, dan tetap tampak elegan saat dipakai di luar rumah. Ini contoh singkat dari buyer persona itu. Mengapa kita harus menentukan ini? Karena gitu, ini terkait erat dengan bagaimana kita membuat kontennya, bagaimana kita membuat copywritingnya. Karena konten untuk ibu rumah tangga pasti beda dengan konten yang untuk remaja. Begitu juga copywritingnya, iklannya pun pasti beda gitu dengan yang untuk anak SD misalnya gitu. Maka gitu, kita harus menentukan dengan mendekati akurat buyer persona dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menentukan buyer persona? Kalau dulu gitu, ketika belum ada AI, teknologi AI,
artificial intelligence, kita mungkin akan kesulitan yang namanya menentukan buyer persona. Kita harus memikirkannya dengan begitu lama, berhari-hari mungkin gitu, mencoba ini sana sini gitu. Tapi dengan adanya AI teknologi kita akan sangat terbantu sekali ketika menentukan buyer persona ini. Yang kita gunakan dalam ini adalah ChatGPT gitu. Oke, kita masuk ke web ChatGPT-nya. Oke, kita masuk ke web ChatGPT gitu. Tuliskan di browsernya. Ini bisa pakai HP ataupun bisa pakai laptop atau PC. Tuliskan ini chatgpt.com. Masuk ke sini ya, ke halaman ChatGPT ini. Di dalam kolom chat ini kita masukkan prompt, misalnya saya jualan jilbab saya kebanyakan yang membeli adalah ibu rumah tangga. Tolong buatkan aku buyer persona untuk jualan jilbab. Tinggal di enter ya. ChatGPT akan membuatkan kita dengan sangat cepat buyer persona untuk jualan jilbab itu. Ini ya, sangat lengkap itu. Nah, ini sangat lengkap sekali itu. Berikut buyer persona yang bisa menjadi gambaran target market pasar Anda gitu. Namanya Ibu Aisyah, demografinya gitu. Usianya 30-45 tahun, statusnya menikah, sudah punya 2-3 anak, pendidikan SMA hingga sarjana, lokasi tinggal di daerah pinggiran kota atau pedesaan. Motivasinya, psikografinya, motivasinya ingin tampil syar'i dan trendy di keseharian maupun saat menghadiri acara. Nilai yang dijunjung keluarga, kenyamanan dalam berpakaian, kesederhanaan, dan kualitas produk. Preferensi lebih memilih produk yang nyaman dipakai, berkualitas, dan harga terjangkau. Platform yang sering digunakan cenderung aktif di media sosial seperti Instagram atau WhatsApp dan lebih suka belanja secara online untuk kemudahan. Influensi pembelian sering dipengaruhi oleh review pelanggan, rekomendasi teman, serta promo-promo menarik seperti diskon atau beli satu gratis satu dan seterusnya. Poin kesulitan, sering bingung mencari jilbab yang nyaman, mudah diatur, dan tidak membuat gerah. Sulit menemukan warna atau model yang bisa dipakai sehari-hari dan cocok untuk acara-acara tertentu. Jilbab yang mudah dipakai, jilbab instan, nyaman, berbahan adem, memiliki pilihan warna netral dan seterusnya ya. Ini buyer persona yang dibuatkan oleh ChatGPT dengan secara cepat ya. Jadi teman-teman nanti gitu tinggal mengganti dia, saya pengen jualan cemilan apa, tolong buatkan saya buyer persona untuk produk yang saya jual, semacam itu gitu. Nah, inilah poin-poin inilah yang kita nanti akan jadikan pedoman sebagai panduan saat kita membuat konten.
Oke gitu. Selanjutnya sampai tahap ini kita sudah menemukan buyer persona. Kemudian kita meminta ChatGPT, seterusnya adalah meminta ChatGPT. Setelah kita menentukan buyer persona, kita menentukan ChatGPT untuk membuatkan konten buat akun media sosial kita. Dalam hal ini kita nanti akan belajar membuat konten yang mudah, yaitu di media sosial Facebook gitu. Media sosial Facebook. Oke gitu. Nah, kita tuliskan promptnya gitu. Dari buyer persona di atas, tolong buatkan ide konten untuk diposting di Facebook, diposting di Facebook yang tidak terkait jualan. Jadi di tahap-tahap awal ini gitu, teman-teman membuat kontennya jangan terkait dengan jualan tersebut dahulu gitu. Karena kalau langsung berjualan pasti orang ya nggak suka gitu. Siapa sih orang yang senang dijuali gitu. Jadi kita istilahnya menarik orang untuk mau menjadi teman kita terlebih dahulu dengan cara membuat konten-konten, postingan-postingan yang itu disukai oleh buyer persona kita. Oke, ya, dari buyer persona di atas, tolong buatin di konten untuk diposting di Facebook yang tidak terkait jualan. Nih, kita diberikan ide konten yang banyak. Oke ya, ada 10 konten, ide konten yang bisa kita buat untuk diposting di Facebook. Misalnya kita fokus di nomor 8 misalnya. Tips menghemat waktu dalam mengurus anak dan rumah. Buat konten yang berisi tips manajemen waktu untuk seperti mengatur jadwal harian atau tips multitasking sambil tetap menjaga quality time dengan keluarga. Oke. Misalnya dari ini ya. Dari ide konten tips menghemat waktu dalam mengurus anak dan rumah, tolong buatkan postingan yang siap diposting di Facebook. Nah ini ya,
kita sudah dibuatkan konten oleh ChatGPT gitu. Kita bisa kita bisa mengolahnya dengan bahasa kita sendiri atau kita sesuaikan dengan pengalaman diri kita gitu. Jika itu adalah pengalaman diri kita dan itu kita memang betul-betul lakukan, maka itu akan lebih mengena gitu. Oke, satu satu posting, satu konten telah siap untuk kita upload di medsos, dalam hal ini di Facebook, karena Facebook itu lebih suka dengan teks ya, dengan teks, beda dengan di Instagram yang lebih suka dengan gambar atau visual gitu. Oke gitu. Terus kemudian untuk mendukung postingan ini, kita bisa tambahkan gambar pendukungnya. Misalnya gitu, buat dari postingan di atas tolong buatkan image pendukungnya. Masih proses gitu, tentu saja ini berkaitan dengan koneksinya. Nah ini sudah dibuatkan oleh ChatGPT gambarnya gitu. Tips mengat waktu mengurus anak dan rumah gitu. Jadi kita juga misalnya kurang suka dengan gambar ini gitu ya. Nah, kita bisa minta ChatGPT dari gambar di atas tolong hanya gambar saja, tidak usah menggunakan tulisan dan model ibunya memakai jilbab ya. Nah, sudah dibuatkan oleh Facebook sedemikian rupa, tinggal kita download gitu. Ini menggunakan HP juga bisa. Terus kemudian kita download, terus kemudian isinya sudah dapat gitu, tinggal kita upload di medsos kita gitu. Oke, itu ya satu postingan lengkap gambar dengan teks atau tulisannya. Oke, itu ya untuk materi sore pada pertemuan yang pertama ini gitu. Bagaimana yang disampaikan bahwasanya di setiap materi nanti akan ada tugasnya gitu. Nah, tugas untuk materi yang pertama ini adalah apa produk atau jasamu. Misalnya produknya jualan kripik, jualan baju, jualan pulsa, atau juga bisa berbuat jasa laundry atau jasa cuci karpet. Pertama, apa produk atau jasamu. Kemudian berikutnya adalah tentukan buyer persona dari produk atau jasamu, bisa satu saja atau lebih gitu. Contoh misalnya jualan jilbab tadi, bisa buyer personanya adalah ibu-ibu rumah tangga, bisa juga
selain ibu rumah tangga, karena jualan jilbabnya itu juga ada yang untuk remaja, bayar personnya bisa lebih dari satu, tapi dicukupkan satu saja pun tidak masalah. Kemudian buatlah 5 konten yang siap untuk upload di Facebook gitu. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, ada satu konten berupa artikel, berupa teks, berupa tulisan, dan juga berupa gambarnya. Untuk gambarnya pun teman-teman bisa gambar dari aktivitas ibu-ibu sendiri, aktivitas teman-teman sendiri itu, atau juga bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan ilustrasinya gitu. Nah, tapi pastikan itu konten-konten itu, untuk 5 konten ini dibuat yang di luar jualan terlebih dahulu, jangan tentang jualan terlebih dahulu gitu. Kita siapkan dulu dan jangan diposting di Facebook, karena nanti ada materi tentang bagaimana optimasi di Facebook. Begitu yang bisa saya sampaikan di materi yang pertama ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.